Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Amma ba'du, Siyadatu Raisal Jalasah yang saya hormati Bapak Dr. Haji Rahmanur Aziz MAG sebagai dosen pengampu pada mata kuliah riset aksi wa usrotihi insyaallah Allahu yarham, dan teman-teman rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan, yang insyaallah Allah muliakan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Teddy Solihin dengan nomor induk mahasiswa 1194040136. Saya dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Yang insya Allah di sini saya akan menjelaskan beberapa bahasan dari mata kuliah riset aksi, yang dimana juga sebagai untuk memenuhi tugas tengah semester dari mata kuliah riset aksi. Dan ada beberapa pertanyaan yang harus saya jelaskan, yang harus saya jawab pada kesempatan kali ini, yaitu langsung saja. Akan tetapi alangkah baiknya kita mulai kegiatan pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan pertama di sini menanyakan tentang beberapa pengertian dari poin-poin mata kuliah riset aksi. Yang pertama yaitu, sebelum kita mengetahui lebih lanjut dari keilmuan riset aksi, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari riset aksi itu sendiri. Riset aksi adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah, baik langsung atau melalui proses refleksif dari masalah progresif yang dilakukan oleh individu yang bekerja dengan orang lain dalam tim atau sebagai bagian dari komunitas sasaran untuk memperbagi cara mereka mengatasi masalah dan memecahkan sebuah permasalahan. Itu yang dimaksud dengan riset aksi. Kemudian ada yang disebut fasilitator. Nah, fasilitator ini adalah bisa disebut subjek ya, adalah seseorang yang akan memfasilitasi sebuah pelatihan, sebuah kegiatan yang memiliki peran untuk membantu
dan memudahkan peserta dalam memahami suatu materi dari pelatihan tersebut. Itu yang disebut dengan fasilitator. Kemudian yang ketiga ada poin partisipan. Maaf, keceletot sedikit. Nah, partisipan ini adalah orang, bisa disebut dengan objek juga ya, yaitu orang yang ikut serta atau orang yang ikut berperan dalam suatu kegiatan. Contohnya sebagai pembimbing masyarakat yaitu polisi. Nah, si polisi ini harus menjelaskan kesalahan-kesalahan pengendara agar kesalahan pengendara ini tidak terulang kembali. Kita sebagai pengendara di jalan sedang mengendarai motor, karena kita melakukan pelanggaran, salah satu pelanggaran, akhirnya si polisi ini memberhentikan kita. Dan polisi sebagai pembimbing masyarakat menjelaskan apa yang sudah dilanggar oleh pengendara sedetail mungkin, sejelas mungkin, agar si pengendara ini tidak melakukan kembali kesalahan yang sudah ia lakukan. Nah, itu yang disebut partisipan. Selanjutnya yang keempat ada pilar pemberdayaan. Nah, kalau pilar pemberdayaan ini yaitu merupakan sebuah alat ya, motor penggerak, bisa disebut motor penggerak dari berbagai kegiatan pemberdayaan yang ada di masyarakat. Nah, dan pemberdayaan masyarakat ini merupakan salah satu bagian dari strategi pembangunan, teman-teman. Itu dari pengertian poin-poin yang dijelaskan dalam mata kuliah riset aksi. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, yang pertanyaannya yaitu kenapa relasi belajar riset aksi harus berupa subjek-subjek? Kenapa harus bersifat subjek-subjek? Karena untuk mengukur sebuah keberhasilan suatu program, yaitu bisa melalui bagaimana respon masyarakat sebagai subjek perubahannya. Karena masyarakat itu sebuah subjek untuk mengukur keberhasilan dari riset aksi yang dilakukan oleh kita gitu, sebagai fasilitator. Karena juga hubungan kerja lapangan antara subjek penelitian dan peneliti itu merupakan suatu keharusan dalam penelitian kualitatif. Nah, sebagai penelitian kualitatif beranggapan bahwa hubungan kerja lapangan antara peneliti dan subjek penelitian ini hanya berlaku bagi upaya pengumpulan dalam data penelitian. Dan yang menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi partisipan dan tidak diterapkan pada teknik-teknik yang lainnya. Itu kenapa riset aksi itu harus berupa subjek-subjek. Karena dalam riset aksi itu membutuhkan masyarakat sebagai subjek yang jelas, yang real de factor. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu dalam sebuah teknik fasilitasi itu ada 8 teknik. 3 teknik diantaranya, teman-teman, yaitu sebelumnya kita jelaskan teknik fasilitasi ini ya. Nah, teknik fasilitasi ini berarti cara untuk
membuat mudah suatu proses, orang yang melakukan fasilitasi disebut sebagai fasilitator. Nah, dan fasilitator ini adalah orang yang bertugas untuk yang melakukan proses dialog. Fasilitator ini ada untuk mendukung kegiatan belajar agar peserta bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Dan yang saya akan jelaskan di sini adalah 3 teknik fasilitator. Yang pertama yaitu pembuatan peta atau mapping. Nah, pembuatan peta atau mapping ini biasanya digunakan dengan meminta warga masyarakat setempat sebagai objeknya. Nah, tadi dijelaskan bahwa riset aksi ini harus subjek-subjek karena sebagai teknik itu yang digunakan masyarakat meminta warga setempat untuk membuat peta desa atau daerah mereka. Kegiatan ini berguna tidak hanya untuk memperoleh pandangan cepat tentang apa yang didapatkan desa itu dan persepsi penduduk desa, tapi juga untuk meneliti pola ruang penggunaan lahan dan produksi pertanian sebagai salah satu contoh untuk pembuatan meta atau mapping. Yang pertama itu. Yang kedua ada perjalanan eksploratif. Nah, perjalanan eksploratif atau transit ini merupakan sebuah penelusuran wilayah melalui perjalanan di daerah. Jadi kita langsung terjun ke daerah. Nah, pedesaan bersama perwakilan masyarakat dari RT misalkan dan atau perwakilan pemerintah untuk mendapatkan informasi terpilih ke lokasi tertentu sebelumnya. Kebanyakan berdasarkan peta, perjalanan ini akan sangat membantu dalam memahami suatu pedesaan dan menghindari dari pemahaman kondisi suatu desa hanya dari satu sudut pandang saja seperti pandangan tokoh masyarakat, kepala desa, informan yang sudah dikenal, pertemuan resmi, dan lainnya. Nah, dari perjalanan tersebut, teman-teman, kita lanjut. Barusan ada sedikit problem, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Yang kedua dari perjalanan eksploratif. Nah, tadi sampai kita mengunjungi dengan seseorang yang dikenal seperti RT dari kelurahan dan yang lainnya ya. Dari informan yang kita peroleh dari perwakilan dari RT desa. Nah, oleh karena itu kita kan terjun langsung ya, berjalan keliling dan berbicara dengan penduduk dapat memperkaya informasi juga yang kita butuhkan. Nah, tentu saja suasana yang informal dan santai dalam berkomunikasi dengan warga desa dalam menggali informasi yang dibutuhkan menjadi faktor yang cukup menentukan. Dikarenakan suasana yang cenderung formal dan serius akan menjadi gugup dalam komunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu kita sebagai pelaku riset aksi, bagaimana kita terjun kepada masyarakat langsung agar tidak menjadi gugup dan informasi-informasi yang kita butuhkan itu didapatkan dengan mudah dan cepat gitu. Yang ketiga, yang terakhir dari 8 poin yaitu transek atau penelusuran lokasi sebuah wilayah. Nah, transek ini adalah suatu teknik untuk menggali informasi melalui pengalaman langsung terjun ke lapangan. Dengan cara berjalan menyelusuri wilayah-wilayah dengan mengikuti suatu lintasan tertentu yang disiapkan sesuai hasil identifikasi awal melalui teknik pemetaan tujuan utama. Dan di sini ada beberapa tujuan dari transik, itu yang pertama untuk menggali informasi yang lebih rinci dan mendapatkan tentang masalah dan potensi usaha di suatu wilayah berdasarkan hasil pemetaan.
Yang kedua, untuk melengkapi informasi secara jelas dari hasil penggalian dengan kegiatan pemetaan tersebut. Yang ketiga, menggali informasi tentang topik tertentu, misalnya keadaan lahan kritis, keadaan vegetasi, cara mengolah sumber daya, sistem pertanian, teknik konservasi yang telah dilakukan masyarakat. Selain itu, kita bisa mengetahui nama penyakit tanaman daerah, kumuh tempat pembuangan sampah, dan yang lainnya. Itu 3 poin dari teknik fasilitasi yang sebanyak ada 8 poin. Saya cukup menjelaskan 3 poin saja. Pertanyaan terakhir yaitu nomor 4, yaitu kenapa sih dalam riset aksi ini harus menggunakan siklus? Apa fungsi dari siklus? Apa fungsi kepentingan urgen dari siklus ini? Dan ada berapa tahapan siklus aksi riset dalam aksi Sisdamas? Nah, teman-teman, kepentingan dari siklus dalam proses pembuatan riset aksi ya, itu sangatlah penting. Karena dengan adanya siklus, proses riset aksi ini dapat berjalan dengan mulus, dapat apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dalam sebuah penelitian ini, dalam sebuah riset ini akan berjalan dengan baik karena ada siklusnya, ada tahapan-tahapannya. Nah, apa sih tahapan siklus dalam Sisdamas? Yaitu yang pertama, rempuk warga, rempuk RW. Sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah kita baiknya kita mengunjungi warga tersebut, rempuk warga, kita mengunjungi pedesaannya, RW-nya, RT-nya. Rempuk warga ini adalah siklus yang paling penting dalam menjalankan siklus-siklus selanjutnya. Karena kalau siklus ini tidak berjalan dengan baik, maka siklus-siklus selanjutnya itu tidak akan berjalan dengan baik pula. Nah, siklus ini bertujuan untuk meyakinkan dari subjek kita, meyakinkan dari masyarakat kita pentingnya suatu rempuk warga dan dari proses Sisdamas dengan menyamankan persepsi antara pelaksana, antara peneliti dengan masyarakat. Pada tahapan ini disampaikan peran mahasiswa itu sebagai fasilitator, menjelaskan mengenai orientasi dan yang lain. Yang kedua, siklus kedua yaitu pemetaan sosial. Nah, dalam pemetaan sosial, yaitu pemetaan sosial ini pembuatan profil masyarakat, dikenal juga sebagai profiling. Nah, tujuannya mengetahui kebutuhan, masalah, dan potensi aset secara mandiri. Yang adapun peran fasilitator yang datang kepada masyarakat ini untuk mendorong kesadaran kritis masyarakat terhadap pemetaan sosial, gitu teman-teman. Itu dari tahapan siklus kedua dari Sisdamas. Yang ketiga, ada siklus perencanaan partisipatif dan sinergi program atau disebut Rensippro. Nah, pada siklus ini organisasi yang telah dipilih dari siklus kedua yaitu menyusun dokumen perencanaan partisipatif normatif berdasarkan hasil pemetaan masyarakat. Nah, normatif ini bersifat prioritas. Program-program yang ditempatkan pada program penanggulangan sosial berjenjang baik jangka pendek, menengah, dan panjang, yaitu akan melakukan langkah selanjutnya. Normatif disinergikan dengan program-program pemerintahan setempat itu sendiri.
Selanjutnya yang keempat yaitu ada siklus pelaksanaan program dan monitoring evaluasi atau disebut LAKMOVEP. Siklus terakhir dari siklus-siklus sebelumnya ini merupakan tahap pelaksanaan program-program yang sudah disepakati prioritasnya. Siklus ini sudah disusun pedomannya umum dan pedomannya khusus dalam melaksanakan sebuah program berupa tugas pokok dan fungsi setiap jabatan atau bidang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Pada tahapan ini juga disusun sistem monitoring dan evaluasi atau disebut MONEP program. Nah, MONEP ini dilaksanakan secara berkala. Tujuannya itu supaya dapat mengukur kelebihan dan kekurangan dan memberikan rekomendasi sebagai penyempurnaan pelaksanaan program yang efektif dan efisien. Nah, monitoring dan evaluasi ini bagian siklus terakhir ya. Monitoring ini kita dari permasalahan-permasalahan yang muncul kita monitoring sampai permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu selesai dengan apa yang kita inginkan. Itu monitoring. Dan setelah semuanya dilaksanakan maka kita evaluasi apa pekerjaan, apa pelaksanaan yang kita lakukan selama ini berjalan sesuai strategi, berjalan sesuai kita rencanakan atau tidak. Jika belum tercapai suatu proses yang kita inginkan, maka kita harus berevaluasi lagi untuk bagaimana kedepannya agar lebih baik. Nah, yang pertama dari siklus-siklus ini, yang pertama ada rempung keluarga. Kita sebagai fasilitator datang ke keluarga mau ngapain, jelaskan tujuan-tujuannya. Dan yang kedua, setelah kita dipercaya, setelah kita dipercaya oleh masyarakat, maka kita melakukan pemetaan di masyarakat tersebut apa yang akan kita lakukan di sana. Yang ketiga, pelaksanaan partisipatif dan sinergi program. Kita melaksanakan apa-apa yang kita telah buat, yang kita jalankan dengan sepenuh hati. Dan yang keempat yaitu adalah monitoring dan evaluasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai poin-poin yang dipertanyakan dalam kesempatan kali ini. Saya mengira apa yang saya jelaskan, apa yang saya paparkan itu tidak ke titik jawaban yang sesuai gitu. Ini apa yang saya ketahui saja, dan mohon maaf bila banyak kesalahan, pepatah kata. Mohon maaf sebesar-besarnya karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datangnya dari kebodohan saya pribadi. Akhir kalam, saya mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wallahu wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam berdaya.